Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq adalah merupakan sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam. Ia dikenal sebagai khalifah pertama yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga 634 Masehi dan merupakan satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar merupakan ayah dari Aisyah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Nama sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah yang artinya hamba Ka'bah. Setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah yang artinya hamba Allah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberinya gelar As-Siddiq yang artinya yang berkata benar. Setelah beliau membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Miraj yang diceritakan Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya, dan dari situlah ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar sendiri sebenarnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah, tetapi orang-orang lebih familiar dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan Bani Taim, subsuku bangsa Quraisy, dan menurut beberapa catatan sejarawan Islam, ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar, serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi. Pada satu riwayat dikisahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menafsirkan mimpi orang lain di hadapan Rasulullah SAW. Ibnu Abbas meriwayatkan, suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW. Tadi malam aku bermimpi melihat segumpalan awan yang meneteskan minyak samin dan madu. Lantas kulihat orang banyak memintanya. Ada yang meminta banyak dan ada yang meminta sedikit. Tiba-tiba ada tali yang menghubungkan antara langit dan bumi. Kulihat engkau memegangnya, kemudian engkau naik. Kemudian ada orang lain memegangnya dan ia pergunakan untuk naik. Kemudian ada orang yang mengambilnya dan dipergunakannya untuk naik, namun tali terputus. Kemudian tali itu tersambung. Kisah laki-laki itu. Lalu Abu Bakar yang berada di sisi Rasulullah SAW meminta izin untuk menakwilkannya. Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku untuk tebusanmu. Demi Allah, biarkan aku yang menakwilkannya, pinta Abu Bakar. Rasulullah SAW pun menyetujuinya. Adapun awan itulah Islam, adapun madu dan minyak samin yang menetes itulah Al-Quran, karena manisnya menetes. Maka silahkan ada yang memperbanyak atau mempersedikit. Adapun tali yang menghubungkan langit dan bumi adalah kebenaran yang engkau pegang teguh sekarang ini, yang karenanya Allah meninggikan kedudukanmu. Kemudian ada seseorang yang sepeninggalmu mengambilnya, ia pun menjadi tinggi kedudukannya. Ada pula orang lain yang mengambilnya dan terputus. Kemudian tali itu tersambung kembali sehingga ia menjadi tinggi kedudukannya. Karenanya, papar Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pun meminta pembenaran Rasulullah SAW. Apakah takwilan mimpinya benar atau tidak? Nabi SAW membenarkan sebagiannya dan menyalahkan sebagian yang lain. Demi Allah, ya Rasulullah, tolong beritahulah aku kepadaku takwil mana yang salah, pinta Abu Bakar. Nabi pun mengingatkan, janganlah engkau bersumpah. Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki banyak kemuliaan, salah satunya karena loyalitasnya. Abu Bakar pernah melindungi Rasulullah SAW pada saat terjadi serangan bertubi-tubi dalam perang Uhud. Selain itu, beliau memiliki kepiawaian saat berdiplomasi sehingga mampu menyelesaikan problematika, termasuk saat kabilah-kabilah bangsa Arab enggan membayar zakat sepeninggal Rasulullah SAW.
Abu Bakar radhiyallahu anhu juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Umar kemudian meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Dibentuklah sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Syabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpanlah oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, teks-teks Al-Quran tersebut menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Kepemimpinan Abu Bakar memang berlangsung singkat, hanya sekitar 2,5 tahun saja. Namun umat telah mencatatnya sebagai pemimpin yang jujur, sederhana, lembut, dan bijak. Putihnya hati khalifah serupa dengan ciri fisik Abu Bakar yang kerap digambarkan berkulit cerah, berambut tebal, dan bertubuh yang kurus. Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan salah satu orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Mereka yang berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa, yaitu pintu Rayyan. Lantas Abu Bakar bertanya, jika seseorang yang masuk surga dipanggil dari salah satu pintu, itu adalah kepastian. Apakah mungkin ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu tersebut, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab, benar, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka, wahai Abu Bakar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat pada hari Senin di bulan Jumadil Awal tahun 13 Hijriah ketika beliau berusia 63 tahun. Beliau dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi di samping makam Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal tanpa meninggalkan sepersen pun dirham atau dinar. Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ketika Al-Hasan sedang bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, wahai Aisyah, tolong perhatikan unta perahan yang biasa kita ambil susunya, dan mangkuk besar yang sering kita pakai untuk tempat penerangan, dan kain beludru yang biasa kita pakai. Sesungguhnya kita mengambil manfaat dari itu semua saat aku mengurusi urusan kaum muslimin. Jika aku mati, kembalikanlah semuanya kepada Umar. Maka ketika Abu Bakar wafat, Aisyah mengirimkan semua itu kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar pun berkata, semoga Allah meridhoimu wahai Abu Bakar, sungguh lelah orang yang datang setelahmu. Demikianlah sedikit kisah tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga dapat menginspirasi dan semoga kita bisa meneladani sifat-sifat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.